balik lagi di channel Cahno. Jadi di video kali ini kita udah siap-siap. Tuh, baju udah siap, channel siap, pokoknya udah rapi semua. Kita saatnya berangkat ya guys ya, let's go. Bawa? Ada gak? Nggak tahu kalian. Ya, Ini ada dua. Di luar ada gak? Ada gak? Udah penuh. Yang ini udah penuh juga. Oh ini akhirnya udah penuh juga nih. Capek juga dia, udah 18 jam ini di charge. Auto meledak. 1, 2, 3, 4, 5 ada 4. Wah. Ini ya masih mau ke toilet apung. Selamat datang lagi di channel Cahno ya. Ngomong-ngomong, beberapa food vlogger suaranya sekarang ini lagi pada bermasalah guys. Nggak tahu ya, maksudnya kayak hampir sebagian besar yang aku nonton memang bermasalah suaranya. Ya rata-rata kayak saya gini ya, serak-serak gitu. Nggak tahu kenapa guys, entah karena mereka juga sering nyanyi di rumah atau karena salah makan sampai mengakibatkan tenggorokan menjadi serak cuy. Yang nggak tahu kenapa nih, makanya kalian yang suka serak-serak pastikan kalian minum air putih yang banyak cuy. Terus jangan lupa juga makan yang namanya apa ya, yang gampang aja nih guys, yang gampang ya. Saranku cobain yang namanya air garam dikumur, terus habis itu jangan diminum, dibuang lagi ya. Jadi buat membersihkan tenggorokan yang maksudnya di bagian karang gigi dan mulut yang kumannya banyak cuy. Ini aku juga nggak bisa banyak ngomong gimana karena memang udah sakitnya minta ampun cuy. Terus sariawan juga, tenggorokan sakit juga, ya kayak gitulah. Tapi kurang lebih full set lengkap lah pokoknya penyakitnya ya, penyakit di tenggorokan ini ya. Nah terus ditambah lagi jangan lupa juga buat yang berani itu boleh juga makan yang namanya bawang putih cuy. Bawang putih dikunyah aja, boleh yang masih tunggal atau boleh juga yang strateginya tuh bawang putih yang ibu-ibu di pasar, yang gak usah tunggal juga boleh juga ya, karena sama-sama pedas juga sih. Cuman yang ngebedain kalau tunggal tuh kecil banget kayak masih anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya yang udah besar maksudnya udah tua lah ibaratnya, yang biasa ibu-ibu pakai itu yang sudah tua cuy sih gitu ya, udah mateng lah ibaratnya. Kalau soal rasa emang bener-bener pedes sih, itu pedesnya minta ampun. Apakah itu ampuh? Ya 75% lah menurutku guys. 25% nya lagi dikuasai pikiran Anda sendiri. Kalau 25% nya lagi itu gagal, berarti pikiran Anda lagi kalot ya, maksudnya kayak lagi banyak masalah gitu ya, stresnya tuh tinggi banget. Dan aku juga mengalami hal yang sama cuy. Jadi tenang aja, semua orang itu pasti stres, tenang aja, pasti pernah stres. Tapi gimana caranya dia menghadapi stresnya itu yang membuat dia jadi lolos dari masalah maksudnya masalah yang menimpa dia cuy. Biasanya kurang lebih kayak gitu ya. Nah aku juga udah punya bubur nih cuy. Jadi aku biasanya kalau misalnya lagi sakit itu tenggorokan ya, bisa aku carinya selalu bubur sih. Nggak ada, aku cari sambal cabai nggak ada guys. Fix aku jauhi dulu ya cabai semua, cabean juga. Kita jauhi dulu ya, karena itu sangat membahayakan kita cuy. Maksudnya membahayakan dalam artian tuh itu tuh membawa gimana ya, kalau kita ngomong tuh ya itu penyakit lah intinya. Kalau misalnya kita makan cabai itu pertama enak, kedua enak, ketiga enak, terus aja enak terus guys, sampai tiba-tiba kita akan nyadar bahwa iklim sedang tidak baik tapi kita masih makan cabai juga. Itu namanya orang yang melawan kemustahilan cuy ya. Tapi nggak masalah sih kalau nggak food vlogger. Kalau misalnya semua orang ngikutin kata saya nggak laku food vlogger ya. Jadi kita bakalan coba makan bubur ini, harganya sekitar 25.000 cuy. Jadi beli buburnya 25.000 itu lumayan ya, lumayan murah maksudnya ya. Biar lu seneng dah tuh tukang bubur ya bos. Soalnya tukang bubur ini udah go internasional guys katanya. Nggak tahu guys bener apa enggaknya, ya aku percaya aja lah, dia ngomong pasti bener cuy. Serak bereak ya kan. Oh ya ngomong-ngomong, aku juga mau ngucapin congratulations buat Mr. Beast sudah sampai 100 juta subscriber cuy. Bahkan tadi baru update lagi ya, saya udah 101 juta loh. Cepet banget sih, luar biasa ya. Percepatannya itu udah melewati angkasa guys, bener ya.
tapi wajar aja sih yang mereka lakukan, timnya juga lakukan, itu idenya juga super gila cuy. Udah nggak main-main ya, tidur di atas kapal, makan di atas ini, ya kan, makan di dalam laut. Dalam laut ada gak sih ya, pokoknya kayak gitulah konten-kontennya mereka ya. Saya sih udah nggak mungkin bisa guys kayak gitu guys, karena udah nggak kuat ya. Tapi saya pastiin nanti saya bakalan bikin video tapi orang lain aja yang ngelakuin ya. Saya yang ngelakuin kayaknya udah ini ya, performanya udah turun cuy, udah capek banget asli, udah sampai di titik sekarang. Aku udah thank you banget teman-teman yang udah mendukung. Tapi kalau misalnya kalian menantikan channel yang akan membuat ide-ide gila, kayaknya sih saya bakalan mendingan pakai talent ya daripada saya ngelakuin, karena capek banget sih asli ya melakukan hal seperti itu, take berulang-ulang. Saya yakin Mr. Beast juga melakukan take berulang-ulang cuy, makanya dia bisa jadi produce juga ya. Produce itu sebenarnya kayak produser gitu cuy. Amin. Oke, jadi sebelum makan memang kita harus berdoa dulu cuy, tanda bahwa kita mengucap syukur atas setiap makanan yang didapatkan oleh kita hari ini. Intinya mah begitu cuy. Oke, kita langsung makan aja, let's go. Oh ya, aku punya ide guys. Kalau kalian setuju, aku akan ajakin bocil-bocil di daerah rumahku. Aku bakal kumpulin sekitar 100 orang buat bertahan hidup cuman dengan minum Coca-Cola tanpa air putih. Kalau kalian setuju, kalian komen yang banyak guys di bawah guys. Nanti aku bakal coba lakuin 100 bocil-bocil ini gak gampang. Jangan 100, 5 aja susah loh di daerah saya guys. Bocilnya banyak, tapi yang bertahan pasti gak ada. Tapi aku bakalan coba bikin ini sebagai tantangan yang sangat unik, yang mungkin baru pernah aku buat ya kan, karena ini ngumpulin bocil-bocil nih agak susah ya, yang susah dibilangin apalagi ya, yang kerjanya cuman bang bisa gak minta duit jajan. Ya saya senang aja sih, maksudnya kayak ketemu bocil-bocil tuh saya senang aja, cuman ya begitulah. Ya pesan kalian setuju kalian komen guys, kalau misalnya nggak setuju apa guys, aku bakal tetap bikin tapi aku kurangin setengah guys, kurangin setengah ya, soalnya hadiahnya juga harus wow. Kalau nggak wow nggak bakal ada yang bertahan. Bertahannya pakai minuman doang nih. Mungkin kita bakal bikinnya kalau orang 24 jam, kita bakal bikinnya 60 jam. Gila, berapa hari tuh? 5 hari kali ya, 60 jam guys. 5 hari guys, fix 5 hari nggak ngapa-ngapain, cuman minum doang. Masih ada yang hidup sih, jago itu. Enggak lah, nggak usah minum doang guys, jangan. Kalau anak orang mati ya, karbonasi Coca-Cola itu terlalu tinggi cuy. Lebih baik jangan minum Coca-Cola ya, tapi lebih kepada minum Sprite. Minum Sprite lagi, jangan. Coca-Cola tetap, tapi makannya adalah spaghetti selama 5 hari cuy. Mungkin ide-ide ini cukup gila, tapi menurutku ini ide yang sangat menantang banget, karena orang makan mie terus 5 hari lo gila. Saya pernah nyobain 2 hari ya makan mie terus ya kan, mual terus guys akhirnya. Bagi 5 hari loh, minumnya apa, Coca-Cola, udah mantap bos. Hadiahnya aku bakalan kasih senilai 10 juta guys, 10 juta loh buat satu orang guys, gila gak lu ya. Kita bakalan coba bikin challenge itu aja ya. Buat pemenang yang kedua, dia akan dapetin Google Play, saldo Google Play sebanyak 100.000 cuy. Siapa suruh lu juara 2 ya kan, kalau bisa lu bertahan sampai juara 1 ya, dapat sesuatu yang benar-benar wah gitu kan ya, seperti itulah ya. Nanti juara 3 aku masih mikirin, mungkin dapat Coca-Cola nya kali ya, 2 botol ya kan, nggak tahu bener gak. Dari 100 nanti kita eliminasi berapa banyak nih yang dieliminasi, apa sih banyak ya. Yang kecewa atau gimana kasih aja dulu 1.000 guys, maksudnya 2.000 jangan 1.000 aja deh, jadi bisa dapat lebih banyak pemenang, maksudnya calon-calon pemenang. Karena ini bikin videonya sampai 5 hari cuy,
dan aku bakal ngorbanin seluruh tabunganku buat bikin project challenge ini cuy. Ya coba kalau kalian komen di bawah ini, bagaimanakah kira-kira ide yang paling bagus untuk membuat bocil-bocil semakin menjadi optimis, ya kan, semakin menjadi optimis. Iya benar, bukan semakin jerah menjadi optimis, jangan dong, jangan semakin jerah dong, karena semakin jerah hilang ini penontonnya, hilang. Udah channelnya aja udah nggak kelihatan sama channel-channel lainnya. Jadi kayak di rekomendasi video ini udah nggak ada guys, ini jujur, honestly ya. Sampai adik saya tuh kayak, kalau sebenarnya adik saya tuh kayak ngegampar saya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, cuma nggak langsung aja berasanya. Kalau orang digampar langsung begini gitu kan, ya kan. Kalau ini dia nggambar kayak nggak ada tangannya gitu, cuman berasa guys. Dan kata-katanya adalah kayak gini guys, lu aja channelnya nggak berubah masih begitu aja. Pedih guys, di sini sampai kotak-kotak guys. Seperti itu loh. Maksudnya kayak panas nih ya, ini mesti dibikin sesuatu yang wow ini. Ya sama seperti security yang kerjanya cuman maksudnya kayak terus dia maksudnya kayak ngurusin singa ya kan, singa suruh masuk guys ke kandangnya, terus dia cuma ngomong kayak gitu dan singanya masuk semua. Dan itu cuman videonya cepet banget, cuma 7 detik atau 8 detik gitu, nonton 24 juta guys ya. Tapi yang kayak gitu memang original nggak original ya, kenapa? Memang itu cuman kayak ngeclip on ya kan, cuman kayak gitu doang. Nah biasanya YouTube itu tidak menilai itu sebagai video yang shorts buatan original dia sendiri, enggak guys, karena itu mengandung unsur editan. Nggak tahu juga ya, kadang-kadang YouTube itu beda lah cara sistemnya menilai sebuah video gitu. Bisa juga kadang-kadang kayak 6 bulan kemudian baru dapat responses, bisa juga setahun kemudian. Makanya jangan bikin yang shorts lah kalau menurut saya, kalau bukan memang kita rekam layar terus kita langsung upload itu videonya. Kalau misalnya shorts itu harus begitu guys, bener-bener kayak ketat banget ya. Saya juga gak ngerti kenapa bisa begitu ya, tapi ada juga beberapa yang tembus makanya bikinnya 60 detik. Intinya begitu, saya kasih kalian ini ya seperti sebuah tutorial guys ya, karena memang tutorial ini penting juga dibutuhkan oleh semua manusia di muka bumi ini cuy. Kita mau makan aja butuh tutorial, gimana cara makan ya. Ada dulu gitu guys ya. Tutorial gimana caranya ngitung beras pun dihitung bro, dihitung gila lu. Sebayangin kan, beras itu kecil ya guys ya, waduh, sekam padi, gimana caranya menghitung semua. Kalau menghitung kadar airnya sih mungkin masih ngerti saya guys ya, ini itu lempengnya satu dihitung-hitung. Waduh. Ini saya yang kuliah aja nih, yang kuliahnya nih pusing guys, tebel begitu ya, udah tebel nih, maksudnya itu jumlah butirannya tuh banyaknya minta ampun. Lu dihitung, untung dia pakai stopwatch 2 jam, coba nggak dipakai 2 jam udah sampai tidur, bangun lagi tidur lagi, bangun lagi tidur lagi, nggak bangun bahkan. Itu belum selesai, satu kantong plastik doang juga. Tapi kadang ada dulu ada teman saya yang mengatakan bahwa itu ada namanya ilmu matrix atau matematikanya cuy. Jadi kalau misalnya kita hitung dari gelombang sudut sebelah sini itu secara merata jumlahnya tuh, kalau misalnya ada dihitung sekitar 170 277 itu dikali dengan jumlah angka diameter sebanyak apa bilangan dalam plastik itu, maka tinggal dikali aja, berarti jumlahnya itu pasti valid di dalam jumlah butiran itu adalah segitu gitu. Kalian nggak ngerti kan pasti, saya juga kurang ngerti sebenarnya tadinya guys, tapi saya belajar mendalami ya omongan dari si Pak Joni G Paulo. Apa sih ya, pokoknya kayak gini lah, intinya adalah setiap bandar judi yang berusaha menutupi linknya dia ya kan, supaya tidak dideteksi oleh Kominfo atau apa sih ya, itulah pokoknya Kominfo lah, Menkominfo guys, Kementerian Komunikasi, Informasi dan Komunikasi dan pokoknya itulah guys. Maka dicetuslah yang namanya adalah sebuah filtrasi untuk banned semua server judi online cuy. Kok jadi judi lagi nih ya, maksudnya yang mendekati sih kehidupan itu begitu guys. Kalau misalnya banyak duit pasti mainnya judi juga ya.
Makanya pas lagi aku nggak punya duit, aku udah mulai berpikir bahwa oh ya kita masih punya target planning nih, begini ide kontennya nih. Jadi kedepannya kita nggak bakalan main-main kayak judi-judi lagi cuy, bahaya boy. Bahkan aku sampai sekarang menyesal banget sih bener-bener, kayak dulu kenapa gue malah main kayak gituan ya. Tapi pada saat sekarang aku baru sadar bahwa hal seperti itu menguji kita punya adrenalin. Benar-benar adrenalin kita teruji guys, begini ya kan. Itu adrenalin benar-benar teruji sih. Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh main ginian nih salah, main ginian salah. Sebenarnya ada sesuatu hal positif yang kita bisa tarik sebenarnya, tapi nggak banyak ya kan, nggak banyak guys. Entah itu WD-nya ini, WD lagi, nggak bisa guys. Ya entah itu apapun yang terjadi dalam kondisi itu ya, apa ya, entah itu depresinya, itu bisa kita tarik nilai positifnya. Jadi setelah aku membaca satu artikel yang mana tadi aku sempat ngomong sama orangnya juga, si Pak Didik namanya guys. Pak Didik ini udah aku bilangin, coba dong bagi-bagi ilmu gitu kan, barangkali lu ada pengalaman apa yang pahit, yang manis, yang bisa gua denger gitu kan, karena saya memang mau tahu gitu kan. Tapi dia bilang gini, ilmu tuh mahal bos, nggak semua orang mau bagi ilmunya kepada orang lain bos. Anda baca aja semua status saya atau feed news of me ya kan, ceritanya kurang lebih kayak gitu ya. Tapi aku selalu bilang gini, kalau misalkan lu nggak ngasih tahu info lu, nggak apa-apa, gue bakal cerita sendiri gitu kan. Karena dia ngasih tahu nih, saya juga baca, tapi saya nyerapin, maksudnya saya nerapin apa yang saya baca itu. Nah sebaliknya nih, ketika dia nggak ngasih tahu itu, saya bakalan lebih, 2 kali lebih aware untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia tulis sih selama ini. Nah lebih ke arah situ sih. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat izin untuk mengetahui apa yang dia maksud itu, harusnya kita lebih aware. Jangan kita malahan jadi masa bodoh, bodoh amat lah, dia nggak mau ngajarin gue. Jangan gitu guys. Percaya sama saya, ketika orang tidak mengajari kita sesuatu, itu tandanya kita sedang mendapatkan ujian yang jauh lebih berat ketimbang kita dikasih tahu sesuatu. Karena dikasih tahu sesuatu terus-terusan, lu disuapinin terus, lu nggak dewasa. Tapi ketika lu tidak disuapinin, lu akan dewasa dengan sendirinya. Asik, gila ini ngomong di jam 2 pagi. Besok pagi si Bonel bakalan kita anterin lagi sekolah. Anterin adik di sekolah, karena nggak viral ya kan. Nggak kayak si Ata, begitu dianterin adiknya sekolah, langsung sekitar 16 juta orang yang nonton dia. Memang beda guys, beda ya. Entah itu pertama mobilnya yang beda, yang kedua juga orangnya beda, yang ketiga juga pola komunikasinya beda, yang keempat adalah yes, pola yang berbeda dari antara kita ya. Yang keempat adalah nama sekolahnya juga beda guys. Jadi semua hal ini aku nggak pernah adu banding gitu kan, yang mana yang lebih bagus, yang mana yang enggak juga guys. Karena pada dasarnya Tuhan meletakkan sesuatu hal yang berat itu pada tempatnya, yang enteng pada tempatnya. Jadi kalau dia tarik kesimpulan adalah ya udahlah, bersyukur aja dengan apa yang ada ya, kita bersyukur. Yuk kita besok harus melakukan sesuatu hal yang jauh lebih menantang lagi dan jauh lebih ibaratnya kritis, jauh lebih kritis. Karena memang semakin kritis sesuatu yang kita pikirkan, semakin bagus pola pikir kita. Karena makin nggak kritis ternyata slow, otak kita nih bakal slow. Dan aku udah ngerasain itu pada saat aku deket sama seseorang. Makanya ketika slow itu gue repot ya. Effort kita secara gimana ya, secara kontinu ya, susah kan lo. Siong bacot begini doang ya. Padahal saya nyadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa gitu kan. Jadi saya kalau misalnya tahu ini bukan siapa-siapa, ini harusnya saya mempelajari sesuatu yang membuat saya jadi siapa-siapa harusnya. Makanya ini dari dulu mempelajari setebal itu loh guys. Gila loh. Laptop saya ternyata memberikan banyak sekali arti dalam hidup ini. Mantap tuh laptop guys. Waktu masih SMK guys, aku memberanikan diri, coba beli gini beli gitu, memberanikan diri. Uangnya nggak ada tapi memberanikan diri. Lu yang berani gitu. Tapi saat itu aku tuh dibarengin sama kerja keras juga guys. Kalau misalnya nggak pernah kerja keras, itu nggak bakal bisa kebeli.
Nah sekarang ada namanya kerja pintar. Nah kerja pintar kalau nggak keras kerjanya juga percuma juga cuy. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan bisa menghilang begitu aja. Udah pahit kayak perasaan yang ditinggal. Ya udah jangan cerita itu guys, sedih guys kalau ceritanya. Oh ya, anyway, si Curious Cat saya baru tahu guys, sekarang dia mengubah tutorial cara dia membayar orangnya. Nah, jadi dia ya udah lama aku jadi pelanggan setia dia, sekarang berubah dia. Ya itulah yang gue bilang tadi, pas kita lagi sayang-sayangnya malah kita ditinggal, dia berubah begitu aja. Dasar lu bro. Sedih aku. Ya Curious Cat itu kan aplikasi yang memang banyak bantu kita juga guys, tapi ini tiba-tiba dia berubah gitu kan haluannya, jadi bikin halusinasi aja bro. Tapi nggak apa-apa juga lah, itu wajar karena sebuah company itu harus adaptasi dengan sebuah perubahan cara pembayaran. Ya udah nggak apa-apa. Oh ya, ada beberapa hal yang aku mau sampaikan ke kalian juga, bahwa sekarang ini rate bank itu sekarang sekitar 3% per annually ya, sekitar 1 bulan 3% denda bunganya cuy. Maksudnya kayak action of bank rate ya, akhirnya ini bisa sampai 3%, itu menurutku bener-bener rendah banget sih. Tapi itu banknya di mana dulu dong, biar kalian tahu ya. Oh, itu bank dari timur tengah cuy, aku juga baru tahu tuh, baik banget ya bisa kasih rate bunga serendah itu gitu kan, 3%. Kalau misalnya kayak 100 miliar gitu kan, ya 1 triliun itu cuma sekitar 30 miliarnya doang gitu kan. 30 miliar lu bayangin per bulan yang kita harus kembali cuma segitu doang. Menurut lu lebih murah sih sekarang ya dibanding dulu ya. Dulu tuh masih sekitar di atas 7-9% cuy per bulan. Sekarang udah murah banget sih. Mungkin karena ekonominya ya, kalau menurut gue ya, global ekonomi itu masih dalam status pemulihan. Ya kalau misalnya status masih pemulihan, ya pasti harus ada sesuatu yang ditekan. Entah itu pinjamannya harus dinaikin, kemudian bunganya akan ditekan ya kan, atau mungkin subsidinya ditambah sehingga rate bunga akan naik meningkat mengikuti. Maksudnya rate bunga itu dalam artian bunga dari pinjamannya, si pemberi pinjaman ngasih bunga kepada yang dipinjemin, itu bakal naik. Tapi kalau ini malah ditekan, itu tandanya apa? Pemulihan ekonomi global sedang berlangsung. Jadi kalau misalnya kita mengambil kesimpulan dalam sebuah ekosistem dunia, simpel ya guys ya, simpel aja nih, pusing ya, kalian yang nonton ini pasti pusing ya, buat saya sih pusing juga ya. Tapi pada dasarnya adalah kalau kita mau terlibat di dalam itu, kita bakal punya peluang di sini. Jadi jangan pernah bilang pusing jadi nggak mau belajar. Kalau pusing kita harus lebih banyak belajar lagi sih. Jadi kayak gitu ya biasanya saya. 25.000 polisi besar habis tuh tadi saya guys, aku habis minum air putih. Jadi sebenarnya guys, aku mau sampaikan juga, parah banget sih sebenarnya. Ada salah satu kayak MD lah ya,
MD itu kayak di Alfamart sama dengan kayak kepala toko atau wakilnya lah ya. Ada satu kondisi di mana aku kan mau numpang ke toilet ya. Nah itu lokasinya ada di sekitar jembatan 3 ya, jembatan 3. Ini dekat rumah si Cilili cuy. Jadi pas lagi aku nyampe di situ, aku parkir biasa di luar Alfamart. Nggak mungkin kan parkir di dalam Alfamart gitu. Maksudnya mau ke WC naik mobil gitu kan nggak mungkin bos. Tapi atau pakai motor atau jalan kaki kan lebih bagus jalan kaki. Begitu aku masuk terus aku ngomong nih sama mas mau numpang ke toilet di dalam ya, diem aja si MD nya diem aja begini kayak orang linglung gitu. Terus dia tiba-tiba pas aku udah masuk WC dia banting barang di dalam maksudnya kayak ruangan gudangnya gitu. Aku pas lagi denger, aku pas lagi mau keluar, aku jadi males mau ngomong makasih juga males ya. Begitu aku keluar nyampe depan pintunya aku ngomong makasih ya, udah aku keluar lagi terus aku cari barang aja di situ. Nah kesimpulannya adalah dari sini kita mengetahui bahwa manusia hanya melihat dari orang ini pasti cuma ada maunya doang. Padahal sebenarnya bisa aja saya punya niat yang baik ya. Contohnya kayak saya membelanjakan sesuatu atau misalnya saya kayak kasih info apa gitu sama Alfamart ini, tapi dia langsung menutup diri atau blocking the information with the situation in this place. Jadi ketika kalau misalkan kalian temuin orang seperti saya gitu misalkan ya guys ya, orang mah mesti kayak hargai dulu lah orangnya ya, kasih dulu, give your time for him atau give your time for her. Jadi ketika kita kasih waktu kita sama orang ini, kita gak usah berharap apa yang kita dapetin dari dia, justru kita harusnya bisa membantu apa yang dibuat dia. Maka orang akan kayak sungkan untuk menyusahkan kita gitu. Seharusnya kita harus berpikir kayak gitu cuy, jangan kayak abang-abang ini nih. Aku kadang-kadang suka gedek juga ngeliat orang kayak gini ya. Misalnya yang kayak begini, kalau saya punya karyawan kayak gini mendingan saya keluarin aja. Saya orangnya tuh tipikal orang yang suka ngecek nih, ini manusia ini nih kompatibel gak sih ini. Oh nggak kompatibel, udah skip aja guys. Dulu mungkin waktu lagi masuk ibaratnya kerjaannya nyongkok guys, HRD-nya disogok guys. Atau bisa jadi juga karena memang dia butuh banget kerjaan itu sampai orang udah kesian lah masukin aja, bisa juga guys. Jadi kita kadang-kadang nggak pernah tahu bahwa orang ini punya skill atau karena apa. Karena di Alfamart atau Indomaret itu yang dibutuhkan cuma senyum, sapa, salam, 3S fix, 3S doang ya. Di atas itu nggak ada guys, beneran. Misalnya lu nggak senyum, lu nggak sapa orang, lu nggak memberikan salam atau ucapan terima kasih sama dia, dia pasti bakalan mengecap perusahaan itu sebagai perusahaan yang tidak punya credibility untuk kedepannya attitude dari karyawannya diperbaiki. Pasti bakal begitu cuy. Jadi aku bukannya menghakimi dia, enggak, karena memang bukan hak saya menghakimi dia, tapi saya lebih kepada memberikan acuan bahwa next time kita jangan pernah ketemu orang-orang yang udah begini. Karena semakin dia cuek dengan kehidupan orang lain, maka dia juga akan dicuekin di masa depan. Jadi seperti itu. Aku aja sama temenku atau gimana, tadi aja sampai aku saking gak enaknya ya ketemu sama temen lama, mendingan aku nggak ketemu dia sama sekali, tetap wajah, daripada dia tetap wajah saya tapi saya nggak nyapa dia. Itu bahaya cuy. Lebih baik kayak saya ya kan, mendingan lu jangan ketemuin dia lah intinya, supaya kalau emang lu nggak mau ngomong sama dia sesuatu atau apapun, lu nggak bakalan jadi kayak diingat sama dia gitu tentang apa masalah yang pernah lu lewatin sama dia. Lebih baik kayak gitu sih kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya lebih baik saya temuin orangnya, karena memang saya juga nggak pernah punya salah sama dia. Walaupun punya salah ya saya sorry, terus kita bayar ganti rugi. Kalau memang kita ketemu sama dia, kita ganti rugi aja, karena memang orang itu mungkin dalam doanya akan meminta sama yang maha kuasa ya untuk dipertemukan sama kita agar kita bisa menyelesaikan kembali prinsip masalah yang pernah kita buat sama dia. Entah masalah tentang uang, entah itu masalah tentang hubungan baik sama dia, entah itu masalah tentang ya mungkin persoalan sepele ya, kayak misalkan contoh cat gitu ya, cat mobil, cat motor, itu juga termasuk ya. Dan anyway busway tadi gara-gara macet ya, dan di basement itu kondisinya guys, itu mobil tiba-tiba pas belok kan kena sama kayak model separator gitu ya. Nah itu terjadi tuh sama bondel dan saya
saya mau ngetes nih apakah Bondel akan mengakui kesalahannya dia, tapi ternyata dia sama sekali nggak mau ngomong bahwa oh iya ini salahnya gua nih, tadi nyuruh begini, nggak mau ngeliatin, dia nggak mau ngomong kayak gitu guys. Padahal saya cuma lagi ngetes guys. Tapi bener ternyata memang orang zaman sekarang itu budidayanya adalah menyalahkan keadaan di sekitarnya. Padahal saya kan kalau misalnya kita ngomong nih ya, kesalahannya memang ada di totally saya, tapi dalam keadaan saya bilang coba liatin di bawahnya ada apa nggak, dia bilang nggak ada apa-apa, saya tarik terus gas ya kan, nyok lah mobilnya. Nah itu salah satu contoh yang simpel aja, tapi saya orangnya nggak terlalu ambil pusing guys sama hal kayak gini, karena buat saya sebuah kejadian itu yang udah terjadi ya biar aja terjadi, karena memang kita nggak bisa kontrol hal seperti itu, tapi kita bisa menilai sisi baiknya, dimana ketika ada kejadian itu siapa yang duluan malah ingin disalahkan, itu yang paling bagus guys. Win-win solusinya adalah siapa yang ingin disalahkan. Kalau misalnya semuanya nggak ada yang mau salahin, susah nih, ini negara bisa semakin susah untuk mengembangkan orang-orang yang punya attitude baik di masa depan. Ya memang saya dari dulu mengedepankan yang namanya attitude. Jadi adik saya sendiri saya selalu coba ajarin ya kan, sampai dia mau ngaku gitu kan. Udah dibuka semua masalahnya, ini gara-gara siapa, ini kan gara-gara gua nih, saya bilang. Ini tapi gara-gara gua, lu nggak mau ngeliatin bagian sini. Nah itu yang selalu saya omongin sama dia guys. Tapi ya baik lagi guys, karakter dia sudah terbentuk menjadi seseorang yang blocking ketika menghadapi sebuah problem. Nah ini akan ada sebuah cara baru untuk bagaimana mengubah dekade pemikiran dia cuy. Intinya mah begitu. Karena saya bayang bacot juga nggak berguna juga cuy. Jadi lebih baik kita take action ya. Oke, take action aja setelah lagi makan. Intinya begitu. Karena kalau misalnya saya nggak ngebacot tuh kayaknya kurang nyampe gitu di telinga adik saya. Ya nanti gue share aja nih. Videonya bakal gue share ke WhatsApp lu berulang-ulang biar terasa lu ya. Kurang lebih gitu guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Jadi kurang lebih kejadian-kejadian di hari ini menurutku sangat unik banget. Sampai aku kayak susah ya dipikirin ya. Tapi ya gampang aja kalau kita ngejalanin. Apalagi aku kalau lagi pagi-pagi habis anterin si Bondel, aku ataupun mau pergi ke sana ke rumah yang satunya, aku selalu buka kaca guys, selalu ya. Buka kaca terus aku kayak menikmati udara pagi hari, meskipun panas gitu mataharinya ya, tapi nggak apa-apa, aku nggak pakai AC sama sekali, karena memang menurutku hidup tanpa AC itu kita tetap hidup gitu, karena AC itu hanya sebagai sebatas pendingin gitu loh, pendingin bahwa kalau misalnya sampai panas banget kita ya pakai AC lah. Lu kalau misalnya kita nggak panas ya udah nggak pakai AC juga nggak apa-apa, toh kena matahari juga sehat-sehat aja ya kan. Jadi yang dalam pemikiran saya berkata bahwa nyamuk harus disayangi nih, terus nyamuk harus disayang, nggak boleh dibunuh guys. Tadi ditebak buat disayang yes, beneran. Nah nggak ada apa-apanya yes, nggak aku makan, tenang aja. Dulu aku sampai kayak jadi reptil ya, nyamuk pun aku makan dulu karena udah gitu lagi wah. Oke kita lanjut lagi guys, let's go. Kan udah normal nih. Game tebok nyamuk.
Jadi mau nepok nih, ternyata nyamuknya nggak ada, jadi nggak ada yang bisa disayang deh. Oke guys, sekarang sudah habis. Dan kenapa kalau misalnya ada yang suka nanya, bang warna piring lo atau mangkok selalu warnanya pink atau dora gitu? Karena memang di sini rumah nenek saya itu piringnya cuma ada warnanya pink, sekalipun ada piring beling putih ada. Cuman saya ngerinya kalau pegang sesuatu yang keramik atau berat, ya itu cepet banget bisa pecahnya guys. Saya ngerinya tuh jadi kepecahan ya, ngerinya begitu dong guys. Soalnya saya orangnya tipikal yang kalau misalkan kaget itu saya kayak terbawa-bawa terus gitu dalam pikiran saya, ya itu namanya sekot jantung lah ibaratnya gitu. Soalnya aku sendiri aku menghindari hal seperti itu, kayak megang barang-barang yang beling atau yang berat ibaratnya tuh sangat mengerikan ya. Itu jump scare-nya sangat tinggi buat saya guys, makanya saya menghindari yang namanya hal seperti ini cuy. Makanya saya lebih suka pegang piring yang udah warna kayak gini pink gitu, karena ringan dijinjing ya kan, sehingga saya juga mudah untuk makan. Ini makan di piring itu kan bisa pakai sendok dan tidak bocor. Piring yang warnanya dora itu bocor guys, jadi buat makan yang kering-kering aja. Kalau yang ini buat basah juga oke. Guys, mungkin begitu dulu aja video kita kali ini. Aku nggak mau banyak-banyak ngejelasin lagi karena memang masih sariawan, ada 2 sariawannya. Beranak lagi sih mantap bos kalau masih beranak lagi ya, tapi kalau misalnya nggak beranak lagi bagus, harusnya ada yang kempes besok, karena aku udah obatin semua cara, aku udah pakai, tapi kayaknya ada yang kurang berhasil. Satu, istirahat, karena udah jam 2 pagi belum istirahat. Jadi biasanya metabolisme tubuh kita itu bakalan kayak kebakar terus selama kita masih bangun kayak gini kondisinya. Udah tidur, metabolisme akan memperbaiki diri sendiri. Oke, mungkin begitu aja video kita kalian yang kehidupan sharing studio. Bye bye. Gak ada. Lu turun dong aja, bantuin nih buka ini. Bawang tuh. Ya bagus ya, waktu itu lokasi dan kemudian melakukan kontak itu udah onde ya. Apa kontak dari banyak bawang. Ya ulang. Mau makan berdua aja bersih aman, banyak sekali. Kita makan 2 orang. Ya, bisa. Ya tadi kan udah jadi. Pulang bilang, maunya yang baru lagi, udah lama gitu. Ya begitulah. Woi, gitu woi. Gue tahu gue nggak pakai itu, tapi lu bicara gitu juga dong. Ya biar gue pakai aja. Saya. Ayo, mana lari? Apa lagi deh? Gue pendekin aja sekarang. Jadi gak? Kalau di sini nggak bisa. Jelek ya. Lu jangan pulang ke sini ya. Lu jangan pulang bareng sama gua, ntar pulang. Iya, gue jadi malah Gua nggak mau lu pulang bareng sama gua kan. Nah, sekarang aja lu pergi dari depan gua. Pergi lu waktu pergi. Pergi ya. Pergi. Pergi lu udah nggak ada apa ya. Jadi apa lagi? Lu pergi lu dari sekarang, lu pergi dari muka gua deh. Tadi
Cocok gak Del? Cocok gak begini? Cocok gak kalau begini? Enggak. Kenapa? Kenapa gak cocok? Tahu. Kenapa gak tahu? Cari tahu lah kalau gak tahu. Males aja. Lo bagusan begini kali Del. Itu si Om itu aja begini juga, bajunya biru lagi Del. Tuh tuh, iya kan? Anak dua. Anak dua dia. Udah anak Gua satu aja belum ada tuh anak. Aku anakku. Nah, anak lu? Aku anakku. Kamu gimana? Gigi lu anakmu itu. Bosan sampai segitu. Apaan tuh? Itu tinggi banget. Tinggi banget ya. Lu kalau bisa ngitung ini sempurna, gue kasih lu pilih satu makanan gratis. Wah. Siapa? Tebak. Ya udah, gue yang jawab ya. Nih. 3, 4, 6, 8, 10, 11. Hitung coba. Ini 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh Gi. Lu ngarang cerita lu, yang bener lu 11. Bang, udah belum? Hah? Udah belum bang? Besok. Ya ampun. Bilang aja besok mas. Wah, belum kan tadi si Bonel ya? Bukan gua. Lu kan yang mau rasa. Lu. Bapaknya beli anaknya. Ciwit. Ciwit. Minta rasa siwit dong. Oh, rasa ciwit. Ya, panggil bapak. Enggak, Panggilan pedes. bapaknya ciwit. Ciwit. Udah. Ciwit bukan orangnya. Bapak mau pakai cash ya? Tes. Udah nggak bisa cash ya? Kalau bapaknya ada OVO minimal gaji 90. Udah bisa ya? Lu berapa sih? 40. Nggak pedas ya? Dulu. Jangan jahil deh. Jahil apa sih? Tahan. Lu jahil orang lu. Nggak boleh deh. Nggak boleh. Oh, gitu nggak boleh. Bukan gini Pak ya? Ya, lalu jadi tadi nggak kelar ya. Si Dunai. Tuh, Naisa. saya baru pakainya ada 2 iPhone. Nai. Itu yang kebiasaan. 16 nih. Oh, udah deh. Besok baru jam itu. Sekarang duduk yang itu kotor. Duduk. Itu ya, itu ada. Benar, yang botak. Benar suka sama botak. Aku baru tahu guys. Aku baru tahu ya. Tapi benar kan? Benar. Mirip ya? Kok mirip banget? Dengan dia deh. Hah? Benar ya? Dia nggak tahu. Ya cari tahu lah, gila lu. Masa lu nggak tahu? Kasih. Oke, ada. Ya. Saatnya kita mencari jalan keluar untuk mencari sebuah prestasi yang sangat luar biasa untuk jatuh. Begitulah pokoknya. Oke, jadi kita udah nyampe. Jalan lu cepet lu di depan gua dong, masa lu di belakang gua lu ya? Ini sih gue lagi mau makan ini. Nah, lu mah makan mulu, badan udah gendut Mami. juga. Lu jangan di depan gua, jangan di belakang gua. Ini langsung naik ke atas, ayo. Ayo cepet. Cepet. Hah? Gimana? Kita lewat sini dong. Baik lah. Nah, di sini boleh makan. Susah nih kamu sama bocil satu ini. Makanlah cepet lah. Itu sebenarnya tuh ayam yang bisa bikin orang sampai tenggorokan tuh ginian loh. Gua tahu kenapa makanya sering batuk-batuk. Ini sebabnya ya. Ayo jangan. Oke, jadi kita udah nyampe di sini. Terus saatnya
tanyakan kepada Kali makan sendiri ya. seorang security ya, agak susah nih nyari security guys di sini. Oh, tapi ada tuh information guys. Ada information buat apa selain kita bertanya sama information? Ini tuh tujuannya. Mas mau nanya dong. Besok bisa nggak dijawab? Kalau ketahuan di sebelah mana ya? Di lantai 2 Pak, 3 lantai lagi ada beberapa. Ada yang sebelah sana, ujungnya. Kiri kanan. Oh, Adidas di atasnya. Oke, terima kasih ya. Ayo Del. Aduh, lu sih asli lu. Keselak gue. Jangan nggak tahu jalan. Lu harus tanya jalan dulu. Biar bagus. Oh ya, jadi kita udah Tahu sampai di jalan, salah satu tempat ini. Udah. Tuh, yang itu dah, suka nge-gym ya. Tuh. Yang bawah ya. Suka nge-gym dia. Mana? Itu tuh di bawah tuh. Udah nyampe bawah dia. Suka nge-gym. Bukan itu apa? Gue lebih suka yang kayak begitu deh. Lu guys. Goblok lu, itu perempuan. Lu nggak ngerti lu. Gue kira cowok. Bukan lah, perempuan itu. Ayo jangan. Kita jangan suka sama yang tidak suka nge-gym. Biar suka sama yang nge-gym. Biar bisa Kayak diangkat aku kita. dong. Hah? Kayak aku dong. Lu mau tuh yang kayak gitu lu mau. Lu mirip itu. Lu mirip itu lu. Lu tuh lebih mirip itu tau gak? Aduh. Tadi naik berapa lantai? 3. Dua lantai lu, ngaco lu. Naik berapa lantai? Hah? Tahu. Itu makanannya nggak beres-beres. Kayaknya kita udah naik 15 lantai ini. Gila lu. Nggak kelar-kelar lu. Ayo lah, makan lah, cepet lah, ayo lah. Ayo sekolah. Ayo cepet. Jangan lama-lama ini kita nih ngejer deadline ini pengen makan di atas.